Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fin niyyati fi halit ta'allum. Thumma la budda lahu minan niyyah fi zamani ta'allumil ilmi. Idhin niyyatu hiyal aslu fi jami'il ahwal. Faslun ay hada tegese utawi iki iku fasal. Fin niyyati ing dalem mertelaaken niat fi halit ta'allumi ing dalam tingkah ngaji atau belajar. Summa la buddah nuli ora ono nggon melayu iku maujud atau ora kena ora atau wajib lahu kadwe man minan niyati saking niat fi zamani ta'allumil ilmi ing dalem mongsone belajar ilmu. Alasane idzin niyyatuh krana utawi niyah hiya niyah iku al asluh pokok fi jami'il ahwali ing dalem sekabehane pira-pira tingkah. Liqaulihi krana dawuh Gusti Nabi Muhammad alaihi salatu wassalamu, rupane innamal a'malu angin pestine utawi sae pira-pira amal iku bin niyyati den gantungaken kelawan pira-pira niat. Hadisun ay hada tegese utawi iki iku hadis sahihun kang sahih. Wa an Rasulillahi lan den riwayataken saking Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya. Kam min amalin pirang-pirang utawi amal yatasawwaru kang dadi kegambar apa amal bi surati a'malid dunya kelawan gambarane pira-pira amale dunya, kelawan gambarane pira-pira amale dunya. Wa yasiru lan dadi apa amal bi husnin niyyati kelawan bagus niat iku min a'malil akhirati setengah saking pira-pira amalan akhirat. Saya ulangi, kam min amalin pirang-pirang utawi amal iku yatasawwaru dadi kegambar apa amal bi surati a'malid dunya kelawan gambaran pira-pira amal dunya. Wa yasiru lan dadi apa amal bi husnin niyyati kelawan bagus niat iku min a'malil akhirati setengah saking pira-pira amalan akhirat. Wa kam min amalin lan pirang-pirang utawi amal iku yatasawwaru dadi kegambar apa amal
bisurati a'malil akhirati kelawan gambarane piro-piro amal akhirat. Summa yasiru nuli dadi apa amal iku min a'malid dunya, setengah saking piro-piro amalan dunya. Bisu inniyati kelawan olone niat, bisu inniyati kelawan olone niat. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal ini menjelaskan tentang masalah niat ketika kita belajar ilmu atau mencari ilmu. Summa la budda lahu minan niyyah fi zamani ta'allumil ilmi. Kemudian wajib artinya tidak bisa ditinggalkan oleh seorang santri manapun dan siapapun untuk senantiasa melakukan niat pada saat dia belajar ilmu, kapanpun dan dimanapun dan siapapun dia. Yang terpenting dalam belajar, dalam mencari ilmu, jangan sampai menafikan niat atau mentiadakan niat. Kenapa kok niat itu sangat dipentingkan di sini? Hingga musannif menggunakan redaksi la budda. La budda itu maknanya harus, tidak boleh ditinggal. Idin niyah hiyal aslu fi jami'il ahwal. Karena niat itu menjadi pokok, menjadi pondasi, asas, dasar atau landasan dalam segala hal atau dalam segala kondisi atau dalam segala apapun bentuknya yang kita lakukan. Itu semua tergantung daripada niyah atau niat. Oleh karena itu saking pentingnya ini, sampai-sampai Gusti Kanjeng Nabi adabu innamal a'malu binniyat. Sahnya amal ini menurut madhab Syafi'i, sahnya amal itu tergantung daripada niat. Kalau kita niati itu amal, maka tentu ibadah atau amalan yang kita lakukan pasti sah. Contoh mudahnya sholat tanpa niat jelas sah. Kemudian kita melakukan haji tanpa niat pun juga sah. Puasa tanpa niat itu juga sah. Jadi sahnya amal itu semua tergantung niat pokoknya. Kok nanti sampean menghadirkan niat di awal ibadah, maka tentu ibadah yang sampean lakukan itu jelas sahnya. Ini menurut tafsiran daripada madhabun Syafi'i. Namun lagi-lagi kita diingatkan, taklim ini adalah ala manhaj Abi Hanifah Nu'man bin Sabit, mengikuti madhabnya Imam Abu Hanifah. Lantas apa menurut versi madhab Abu Hanifah yang dimaksud innamal a'malu binniyah ini? Menurut versi beliau, yaitu hukmul a'mali minas sawabi wal jaza binniyati ala madhabi Abi Hanifah. Hukum sebuah amal, artinya amalan tersebut bisa mendapatkan pahala dari Allah, bisa mendapatkan jaza atau balasan dari Allah, itu tergantung daripada niat. Nikah versinya Abu Hanifah, atau versi yang sesuai dengan pembahasan kali ini.
Kalau satu amalan tidak disertai niat, ini versinya Abu Hanifah, maka jelas amalan itu bukan amalan akhirat, tapi amalan duniawi. Sehingga bisa ditarik kesimpulan, kalau amalan itu duniawi pasti tidak berpahala. Contoh seperti makan. Makan dapat pahala apa tidak? Tidak dapat pahala karena mubah. Boleh-boleh saja, Anda makan boleh, Anda tidak makan boleh. Duduk-duduk di rumah nyantai, itu mubah. Kemudian sampean mandi, itu juga mubah. Sampean minum, itu mubah. Amalan duniawi. Siapapun bisa beramal. Orang Islam bisa beramal, orang Kristen bisa beramal, non-Muslim semuanya bisa beramal. Ahli maksiat bisa mandi, yang ahli taat pun juga bisa mandi. Yang membedakan di antara itu semua, yang satu ibadah, yang satu tidak, ya niat. Niat itu yang membedakan. Makanya ya dulu sempat disinggung dalam fikih bahwa niat itu adalah tafrikun bainal adati wal ibadah. Pembeda antara tradisi dan ibadah. Sampean tojuk nang masjid makle ekoca ibadah niki esoro niaten iktikaf. Kenapa? Karena nyaman juk tojuk kapioreng bisa juk tojuk. Karena duduk itu tradisi manusia, ya manusia bisa duduk, bisa berdiri. Agar berbeda, oh inilah duduk ibadah, ini yang bukan duduk ibadah, maka diperlukan niat di sana. Mandi besar juga sama. Orang sebeni Islam juga mandi, anak kecil juga mandi, orang junub mandi, orang yang suci dari junub di situ juga mandi. Sehingga yang membedakan itu pakuni niat. Ini versinya Abu Hanifah. Sehingga amalan yang diniati itu menjadi amalan ukhrawi yang nantinya akan mendapatkan perjanji pahala dan juga balasan amal dari Gusti Allah. Kemudian wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya. Berapa banyak amalan yang secara wujud dohirnya itu seperti amalan-amalan duniawi. Dipandang secara dohir atau dari luar, amal itu adalah amalan dunia seperti makan, minum, mandi, duduk, dan tidur. Namun wa yasiru bi husnin niyyah min a'malil akhirah. Karena dilandasi dengan niat yang baik, amalan yang secara dohirnya itu dianggap amalan dunia, maka menjadi amalan akhirat. Tak sedikit di situ tidur yang diganjar atau diberi pahala oleh Allah. Tak sedikit di situ makan yang diberi pahala oleh Allah, yaitu makannya orang yang niat littaqawi alal ibadah. Ya Allah kula niat deur nikah supaya kuat pagi malam ngelaksanaki ibadah. Detih deur sampean ebitong deuren se ukhrawi oleh pahala. Dan ini apapun dan pada siapapun, artinya tidak khusus pada santri toh. Makeh di situ keluarga, bermasyarakat, kemudian mau kerja, mau ngapain lah, kok diniatin untuk apa nyaman masalah ukhrawi, maka nanti ada nilai ibadah di sana. Contoh misalkan sampean agel kepada siapalah teman sampean yang sedang susah, gelan sampean itu juga tergantung niat. Menggelan sampean itu niatannya ngece kancan sesosa,
Sama sampean ngece niaten pancen nambahin rasa sakit pada teman, maka jelas itu akan berpotensi dosa karena sampean menyakiti. Niatannya untuk nambahin beban kepada teman yang kena musibah, tapi niaten meringankan beban saudara sampean, maka senyummu adalah ibadah. Tidur pun juga sama. Men sampean saren niaten termoga agar dengan tidur ini saya bisa tambah energi, tambah semangat nanti ketika sholat, ngaji dan seterusnya. Maka tidurnya sampean walaupun 1 jam itu full ibadah. Karena niaten untuk ibadah. Jadi semua tergantung niat. Kemudian wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah. Berapa banyak amalan yang secara zahir itu bentuknya amalan akhirat. Summa yasiru min a'malid dunya bi su'in niyah. Namun anehnya amal yang kita pandang itu amalan akhirat ternyata menjadi amalan duniawi hanya gara-gara buruknya niat yang tidak benar. Contoh seperti gampangnya kita sekarang sekarang ini tolabul ilmi, at-ta'lim wa ta'allum, belajar dan mengajar. Secara pandangan empian juk tojuk mangken nikah melaksanakan perintah pangeran yang kina banten. Akan tetapi jika niatan sampean ngaji mangken nikah yaitu riya minan nas, pamer terhadap manusia agar dibilang ahli ibadah lah, agar dibilang orang baik lah, agar dapat pujian, agar diambil menantu misalkan, maka jelas walaupun ini amalan akhirat secara rupanya atau bentuk zahirnya, tetap ini tidak dipahala, tidak diganjar oleh Gusti Allah. Kobong pahalanya menjadi amalan dunia. Korokun tebus pahayan sambian. Makan kulo sering nggak enak anak men baru ngaji, mulai ngaji pertama atau mau berangkat dari rumah ke pondok, itu jangan lupa niatnya. Biar sambian itu ada pembanding daripada lelah sambian itu mak le tak tebus payana sambian, mak le tak tebus elang bendena sambian. Ring sepo yang berjuang mati-matian di rumah demi membiayain sambian, itu ada hasilnya nanti, ada balasan dari Gusti Allah kelaban ketulusan niatan sambian semapan. Niatnya dongku gitu mak le ya dianggap berjuang ongku lah kan, biar ada pantas-pantasnya lah. Ngaji ya niatan himapan ini kepantasan belajar ya karena pangeran, ya itu pantasnya. Dan saya tak pantas belajar bukan karena Gusti Allah, tapi di situ untuk lil mubaha, bangga-banggaan. Buat siapa? Sampean makin bangga, alim, juga kanca. Ya tak kira di situ benar marungaki baca. Ya tak kira kelakuannya langsung yang kak di presiden, ada, tidak menguntungkan, tidak ada efek sama sekali. Wes, jangan sampai aneh-aneh lah. Jadi santri itu pokok lurus lillah, insyaallah semua pasti ada buahnya nantinya. Pun perjanji sampean. Wayam bagi ayyan wiyal muta'allimu bi talabil ilmi ridallahi ta'ala wa darul akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.